Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat sehat, masih bisa beraktivitas walaupun kita tengah dilanda pandemi. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Azhar Maulana, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku sebagai bahan penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tahun ajaran 2020-2021 yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI, MPD. Buku yang akan saya resensi pada kesempatan kali ini adalah buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, dengan slogan yakni Membina Karakter Warga Negara yang Baik. Buku ini berjumlah 308 halaman dengan ukuran buku 14,5 x 21 cm. Buku ini merupakan cetakan yang kedua yang rilis pada tahun 2013 di bulan Desember dengan ISBN 978-18662-5-2. Buku ini ditulis oleh beliau Dr. Sarbaini MPD dan juga Dr. Andes Zainul Akhyar MH. Kemudian layouter dari buku ini dicantumkan adalah Cakmat. Kemudian penerbit dari buku ini adalah UPTMKU dalam kurung MPK MBB Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Haji Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, dengan nomor telepon 0813-5115-1914, dan juga bisa menghubungi email dari Dr. Sarbaini yakni sarbaini.unlambjm292@gmail.com. Buku ini dicetak oleh Aswaja Press Indo Yogyakarta. Sebelum kita lanjut ke resensi isi dari buku ini, saya akan membacakan sedikit biografi dari para penulis. Yang pertama adalah Dr. Haji Sarbaini MPD. Beliau merupakan lektor kepala pada program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat atau UNLAM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Banjarmasin tepatnya pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1959. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan PMPKN FKIP pada tahun 1984, dan mendapat gelar MPD di IKIP Bandung pada tahun 1993 serta gelar doktor di UPI Bandung pada tahun 2011. Pengalaman mengajar beliau mengajar sejak 1986 di prodi PPKN, dan beliau juga pernah mengajar di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai PTS Banjarmasin. Beliau aktif sebagai pengajar di Pascasarjana Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga Pascasarjana STIA Banjarmasin atau UIN Antasari Banjarmasin. Beliau merupakan penulis, ketua tim penyusun, dan juga penerjemah serta editor buku-buku. Di antara buku-bukunya itu adalah Model Pembelajar Kognitif Moral dan Dari Teori ke Implementasi pada tahun 2001, dan beliau sebagai penulis. Kemudian ada buku Standar Kompetensi
dosen MKU, MPK, MBB, Universitas Lambung Mangkurat. Beliau menjadi ketua penyusun, tepatnya pada November tahun 2012. Beliau juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan pada tahun 2005 sampai juga sekarang. Kemudian penulis yang kedua adalah beliau Dr. Andes Zainul Akhyar MH. Beliau merupakan dosen dengan jabatan lektor kepala pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unlam Banjarmasin. Beliau lahir di Barabai 6 Agustus 1962, S1 PMPKN 1990, Magister Ilmu Kewarganegaraan FKIP Unlam Banjarmasin 2007, Magister Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin 2007. Beliau juga pernah menjadi tim konsultan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1998. Kemudian juga merupakan tim konsultan Bank Dunia untuk pemukiman kembali di Kota Banjarmasin tahun 1997 sampai tahun 2000 dan juga tahun 2002. Beliau merupakan Ketua Prodi PPKN FKIP Unlam pada tahun 2003 sampai 2010 dan juga sebagai asesor PLPG pada tahun 2003 sampai sekarang, dan juga masih banyak yang lainnya. Beliau menulis artikel ilmiah pada jurnal dan juga mengisi seminar di lingkungan prodi, fakultas, dan univ. Bersama Dr. Andes Bejo, beliau menulis buku Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education untuk perguruan tinggi pada tahun 2009 sampai 2010. Dan beliau juga menulis buku ini bersama dengan Dr. Sarbaini MPD pada tahun 2013. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan resensi isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 8 bab. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter berbangsa dan juga bernegara. Kemudian bab yang kedua adalah identitas nasional. Bab yang ketiga adalah negara dan konstitusi. Bab yang keempat adalah demokrasi di Indonesia. Yang kelima adalah negara hukum dan juga HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang keenam adalah warga negara Indonesia. Yang ketujuh adalah geopolitik dan wawasan Nusantara. Dan yang kedelapan adalah geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Pembahasan bab yang pertama adalah karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter berbangsa dan juga bernegara. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasannya penyajian materi PKN adalah dalam rangka membuat karakter atau membina karakter warga negara menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, penyajiannya pun tidak diarahkan kepada indoktrinasi, akan tetapi diarahkan pada pengembangan pemikiran, analisis kritis, demokratis, untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, dan demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan juga sejahtera. Kemudian bab yang kedua adalah identitas nasional. Identitas nasional itu bersifat buatan dan juga bersifat sekunder. Mengapa bersifat buatan? Karena identitas nasional itu sengaja dibentuk dan juga disepakati oleh suatu warga bangsa menjadi identitas mereka. Dan mengapa disebut sekunder? Karena identitas nasional itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya histori atau sejarah terbentuknya suatu bangsa atau suatu negara. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasannya bagi bangsa Indonesia, identitas nasional itu merupakan jati diri bangsa. Dan identitas nasional juga tidak lepas dari yang namanya nasionalisme dan juga Pancasila, khususnya di Indonesia. Dengan identitas nasional lah bangsa Indonesia kita dapat terbentuk sampai sekarang ini. Bab yang ketiga adalah negara dan konstitusi. Negara Indonesia merupakan negara yang bertujuan atau bercita-cita sesuai dengan landasan konstitusinya. Kita tahu bahwa landasan konstitusi dari negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tujuan Indonesia yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Bab yang keempat adalah demokrasi di Indonesia. Berbicara soal demokrasi tentu
kita sudah tahu bahwasannya Indonesia merupakan negara demokrasi dan itu sangat dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan di mana demokrasi itu berprinsipkan kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, dan juga kesetaraan antar warga atau individu. Kemudian pluralisme dan juga paham individualisme serta keadilan. Perkembangan demokrasi ini di Indonesia ada 5. Yang pertama adalah demokrasi liberal, itu terjadi di awal proklamasi. Kemudian demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Yang keempat, demokrasi di era reformasi. Dan yang kelima adalah demokrasi dan pemilihan umum. Bab yang kelima adalah negara hukum dan juga hak asasi manusia. Para pendiri negara terdahulu itu telah berwawasan jauh ke depan. Dalam artian dengan pemikiran mereka, dengan pemikiran ideal mereka, mereka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Dan HAM ditegakkan untuk melakukan tindakan preventif dan juga korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan kaidah di dalam hukum. Bab yang keenam adalah warga negara Indonesia. Peraturan tentang warga negara adalah termasuk salah satu undang-undang yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang warga negara, penduduk negara yang ditetapkan tanggal 10 April tahun 1946 dalam situasi negara yang belum stabil. Kemudian pengertian tentang yang dimaksud warga negara Indonesia dapat kita ketahui pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 yang akan saya bacakan berikut. A. Orang yang asli dalam daerah negara Indonesia. B. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut, yang paling akhir di dalam daerah negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia karena ia adalah warga negara dari negeri lain. Kemudian yang C adalah orang yang mendapat kewargaan negara Indonesia dengan cara naturalisasi. D. Anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan negara Indonesia. E. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewargaan negara Indonesia meninggal dunia. F. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan negara Indonesia. G. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang oleh bapaknya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya. Bab yang ketujuh adalah geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik bisa disebut dengan upaya pemerintah negara dalam mewujudkan cita-cita ataupun tujuan dari suatu negara. Dan pada hakikatnya, wawasan Nusantara itu adalah merupakan keutuhan bangsa dan juga Nusantara dalam cara pandang secara utuh dan menyeluruh dari kepentingan nasional. Bab yang ke-8 adalah geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi adalah strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam wilayah Indonesia secara menyeluruh dengan
dengan mengingat potensi SDA dan juga SDM yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar eksistensi dalam kehidupan bernegara itu dapat bertahan dengan baik, serta cita-cita dan juga tujuan negara Indonesia dapat terwujud. Kemudian sifat dari ketahanan nasional itu bisa membuat bangsa ataupun negara terlihat lebih kuat. Di antaranya sifat mandiri, sifat dinamis, sifat wibawa, sifat konsultasi, dan kerjasama. Setelah membahas esensi isi dari buku ini, bab per bab kita akan beralih ke kelebihan dan juga kekurangan. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya? Dan kelebihan yang pertama itu adalah buku ini sudah standar dasar pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi tentunya, karena susunan pokok dan juga pembahasannya sudah lengkap, mulai dari pengertian dan juga cakupan-cakupan tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah covernya menarik, pemilihan warna cover dan juga tata letak itu sesuai dengan judul. Selanjutnya kita membahas tentang kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah di bagian dalam buku, karena di dalam bagian buku masih ada kata yang tidak baku. Contoh penulisan November. Di buku itu ditulis dengan November menggunakan P, seharusnya menggunakan V, November. Kemudian yang kedua adalah kurang ada tambahan gambar, yang mana bisa saja seorang pembaca itu bosan apabila di dalam suatu bacaan itu tidak ada gambar. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada foto Dr. Andes Zainul Akhyar di bagian biografi. Mungkin kiranya cukup sekian dari saya, dan itulah hasil dari resensi saya di buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi kali ini. Dan apabila masih banyak kekurangan dan juga salah perkataan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan mohon saran dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.